Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Didi Persio dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 4 Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, manusia merupakan komponen dalam ekosistem. Dengan begitu, kehidupannya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Dalam keadaan normal, lingkungan membentuk suatu keseimbangan yang disebut keseimbangan dinamik atau dynamic equilibrium. Dalam kondisi keseimbangan ini, komponen-komponen yang menyusun ekosistem saling mendukung satu sama lain. Komponen-komponen tersebut terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik atau lingkungan. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, kelembapan, dan suhu atau temperatur. Lingkungan abiotik merupakan faktor penting yang mendukung kehidupan. Penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia. Perubahan lingkungan tersebut dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Untuk memahami faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan dan dampaknya, di sini saya akan menjelaskan. Perubahan lingkungan akibat faktor alam. Salah satu penyebab perubahan lingkungan yaitu faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, dan angin puting beliung. Faktor alam yang pertama adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung-gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas yang dapat memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Bentuk kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi antara lain material yang padat yang dilemparkan oleh gunung api berupa batuan, kerikil, dan pasir yang dapat merusak, bahkan menimbun lahan pertanian, hutan perkebunan, hingga pemukiman penduduk dan sumber air bersih. Yang kedua, hujan abu vulkanik yang menyertai letusan gunung berapi menyebabkan gangguan pernafasan, mempengaruhi jarak pandang dan intensitas cahaya matahari, menutup dan merusak tanaman pertanian, mengganggu aktivitas transportasi, dan sebagainya, sehingga akan mengurangi produksi dan aktivitas manusia. Lava panas yang meleleh merusak daerah yang dilaluinya, baik berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian, hingga pemukiman penduduk. Yang keempat, awan panas dengan berbagai material yang dibawanya bergerak dengan kecepatan tinggi dan suhu yang mencapai ratusan derajat dapat menghanguskan wilayah yang diterjang termasuk menewaskan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, aliran lahar dapat menyebabkan pendangkalan sungai atau menyebabkan terjadinya banjir bandang saat musim penghujan. Yang keenam, gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya. Faktor alam yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau gerakan gelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa yang pertama, kerusakan bangunan. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, perubahan struktur tanah dan batuan. Yang keempat, degradasi lahan dan kerusakan bentang lahan. Yang kelima, pencemaran udara. Yang keenam, krisis air bersih. Yang ketujuh, tsunami atau gempa bumi di laut. Yang ke-8, jatuhnya korban baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Faktor alam yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Tsunami dapat diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di laut, letusan gunung berapi di bawah laut, ataupun longsor di dasar laut. Tsunami meninggalkan kerusakan lingkungan di dalam laut maupun di sekitar pantai. Kerusakan tersebut diantaranya adalah rusaknya terumbu karang dan lamun, kerusakan fisik di sekitar pantai, serta jatuhnya korban manusia. Faktor alam yang keempat adalah kekeringan. Kekeringan adalah kurangnya pasokan air pada suatu lokasi yang berlangsung berkepanjangan dan umumnya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berupa kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, menurunnya kualitas tanah, hingga matinya organisme. Faktor alam yang terakhir ada angin puting beliung. Angin puting beliung adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang yang dipicu perbedaan tekanan udara. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, diantaranya robohnya atau rusaknya bangunan dan pepohonan, rusaknya area pertanian dan perkebunan, dan tingginya ombak di laut.
Nah, selain ada faktor alam, ada juga faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayangnya, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia tetapi membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Faktor manusia yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan benar-benar rusak karena hutan merupakan sumber dari segala bentuk sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Dengan penebangan hutan akan menyebabkan populasi dari suatu pohon menjadi punah, keanekaragaman hayati menjadi hilang, dapat menghambat siklus-siklus kehidupan seperti siklus hidrologi. Selain itu, pembakaran hutan juga dapat menyebabkan polusi udara yang sangat merugikan bagi kehidupan. Yang kedua, pembukaan lahan. Jumlah penduduk yang makin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan pembukaan lahan. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem. Peristiwa ini dapat mengakibatkan punahnya flora dan fauna tertentu, perubahan daur hidrologi, dan berkurangnya kesuburan tanah. Faktor manusia yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor dapat merubah lingkungan khususnya di daerah pegunungan atau hutan dan lahan pada dataran tinggi. Hal ini dapat menyebabkan struktur lapisan tanah menjadi rusak atau keropos, menyebabkan pepohonan menjadi tumbang dan dapat menimpa siapapun yang melintasi wilayah tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya luka-luka bahkan hingga kematian. Nah, selain ada bencana pasti kita bisa mengatasinya. Lingkungan kita telah banyak yang rusak. Perubahan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara mengatasi perubahan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. Yang kedua, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Yang keempat, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Yang kelima, menggunakan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang keenam, menggunakan bahan-bahan yang sudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Yang ketujuh, menerapkan prinsip 4R. 4R apa sih? Kalau 4R yaitu yang pertama, reduce, artinya mengurangi pemakaian. Yang kedua, reuse, artinya memakai ulang. Yang ketiga, recycle, artinya mendaur ulang. Yang keempat, replant, artinya menanam atau menimbun sampah organik. Yang kedelapan, melakukan upaya remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.